Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Rustamam Ahmad atau KBA. Kita mulai lagi kelas on the road. Saya kemarin belum sempat habiskan diskusi kita tentang bridging knowledge. Mungkin ini sesi keduanya atau part 2-nya tentang bridging knowledge. Beberapa catatan penting bagi para penstudi ilmu, bahwasanya setiap peradaban besar, setiap tradisi besar yang ada di dunia ini selalu memiliki kerak ilmu. Itu satu yang paling penting dicatat. Jadi kerak ilmu, atau kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa yang lain, seperti getah ilmu. Jadi getah ilmu itu ada di dasar yang paling terdalam dari peradaban besar, dan kita tidak lagi bicara seperti yang saya sampaikan sebelumnya tentang produk ujung dari dampak dari ilmu pengetahuan, tapi kerak ilmu ini harus dimasuki secara mendalam. Bagaimana getah ilmu, jadi simen ilmu itu muncul, kemudian memberikan akar saripati kepada pohon keilmuan yang mereka hasilkan, dan semakin kuat kerak atau getah yang ada di dalam dasar ilmu tersebut, maka semakin kokoh peradaban yang dihasilkan. Karena itu kalau kita lihat beberapa peradaban besar di dunia, terutama misalnya China, India, Persia, kemudian di Eropa mungkin, ya dulu orang mengenal dengan Yunani, dengan berbagai dinamika fondasi keilmuannya, maka itulah tugas seorang ilmuwan untuk mencari bagaimana jembatan-jembatan kerak ini bisa dipersatukan. Dan ini bukan persoalan yang mudah. Salah seorang teman saya dari Australia ketika mendiskusikan tentang kerak ilmu, kemudian mencoba melakukan proses bridging knowledge-nya, dia mengatakan you can be mad, Anda bisa gila. Dan karena itu tidak mengejutkan beberapa orang gila di dunia ini, mereka kemudian yang mampu menemukan kerak ilmu pengetahuan, sehingga dari kerak itulah melahirkan kajian filsafat, kajian metafisika, dan kajian-kajian lainnya yang sedikit banyak ya sangat abstrak, susah dipahami. Terkadang perlu 3 atau 2 generasi berikutnya untuk memahami sebuah hasil renungan dari kerak ilmu. Anda bayangkan misalnya hari ini orang yang mendapatkan sebuah pencerahan keilmuan itu bisa mendobrak satu peradaban dunia. Jadi dia bisa menemukan sebuah fondasi, dan ini sebenarnya hal yang biasa, terutama di kawasan bangsa-bangsa yang menghormati ilmu pengetahuan. Tapi di kalangan bangsa-bangsa yang tidak begitu menghormati ilmu pengetahuan dan menganggap ilmu pengetahuan itu tidak punya dampak yang signifikan, maka akar dan kerak ini semakin tertanam ke bawah, semakin sukar untuk digali, semakin sukar untuk didapatkan. Bahkan terkadang generasi berikutnya tidak paham tentang dasar-dasar keilmuan yang pernah dihasilkan oleh generasi berikutnya, atau generasi sebelumnya. Jadi bridging knowledge itu adalah ketika Anda sudah mendapatkan sebuah pencerahan teori dari hasil riset Anda, kemudian Anda masuk pada tradisi keilmuan. Ini jalannya agak sedikit tidak begitu bersahabat. Kemudian
Anda stuck di sana. Biasanya orang mengatakan ini sudah luar biasa karena dia bisa menemukan sebuah bingkai teori, terlebih lagi kalau Anda sudah terkenal sebagai salah seorang penulis handal. Tapi apakah kita hanya mampu berhenti di sana? Saya rasa tidak. Karena bagi mereka yang ingin masuk ke kerak ilmu kemudian mendapatkan sebuah enlightenment, pencerahan, maka dia akan masuk lebih dalam lagi. Dan biasanya untuk mendapatkan kerak ilmu dan membangun bridging knowledge ini, dia akan mengalami sedikit goncangan dalam kehidupan dia. Dan goncangan itulah yang menghubungkan antara suasana kebatinan dengan suasana alam pikiran ketika dia mencerap pada sebuah sistem kosmik yang ada dalam bingkai keilmuan yang sedang dia studi. Karena itu untuk mendapatkan loncatan atau ledakan pemikiran, maka dia akan masuk pada sesuatu yang sangat fundamental, sangat mendasar dari ilmu pengetahuan. Dan disitulah dia meloncat sampai setinggi-tingginya. Bahkan bagi mereka, apa yang mereka temukan itu melebihi dari teori yang mereka dapatkan sebelumnya. Nah, apa itu? Dia mampu mengkomunikasikan antara setiap dasar-dasar keilmuan yang ada di dalam peradaban yang dia kaji. Kemudian dia mampu komunikasikan dengan peradaban lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksud secara langsung adalah dia memiliki kekuatan, ya boleh dikatakan gelombang kosmik, dengan mereka juga yang memiliki kekuatan ilmu pengetahuan seperti ini. Kemudian mereka bertemu di alam tertentu, bertemu di gelombang tertentu, dan mereka bisa berkomunikasi secara, ya mungkin cara mereka. Dan disitulah kemudian terjadi proses apa yang disebut dalam bahasa Inggris nothing new under sun. Tidak ada hal baru di bawah matahari ini. Dan karena itu para ilmuwan selalu mengatakan, ya apa yang Anda lakukan di suatu tempat bisa jadi sudah pernah dilakukan di tempat lain. Apa yang Anda temukan di suatu kawasan, di suatu negeri, mungkin juga sudah pernah dilakukan. Jadi dalam membangun bridging knowledge ini, jangan Anda menganggap you are the first. Anda adalah orang yang pertama. Bisa jadi orang di tempat lain sudah menemukan, cuma dia tidak punya komunitas, tidak punya tool, tidak punya perangkat untuk mengembangkan apa yang dia temukan. Orang bisa mengatakan itu creative imagination atau active intelligence. Nah, banyak para penstudi yang saya kaji. Saya tadi sebutkan creative imagination. Bagaimana kemudian creative imagination itu pernah saya baca dalam buku Henry Corbijn. Ketika dia mencoba mengkaji Islam dari dasar-dasar keilmuan yang ada di Persia, kemudian dia hubungkan dengan kajian Ibnu Arabi, kemudian dia juga masuk kepada Avicenna, banyak para filosof, sehingga dia mampu membentuk sebuah struktur pemikiran yang amat luar biasa. Dan ini saya rasa yang menjadi PR Anda ketika Anda mampu mengkomunikasikan bukan pada teori keilmuan yang Anda banggakan, tapi bagaimana kemudian apa yang Anda temukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tadi saya katakan, terkomunikasikan dengan peradaban ilmu di tempat lain. Dan ini memang perlu pendalaman, perlu kontemplasi, perlu perenungan secara terus-menerus, hingga Anda, kalau sering saya bercanda dengan, ini sedang saya pakai sepatu, saya bercanda dengan mahasiswa saya, sampai Anda merasakan bahwasanya ada darah mengalir dalam tubuh Anda, kemudian baru Anda bisa berkomunikasi dengan alam semesta, dan alam semesta kemudian akan memberikan dasar-dasar keilmuan. Dan ini saya rasa senyawa atau seiring dengan apa yang dialami oleh Nabi Adam
ketika pertama kali beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali yang diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu pengetahuan yang terdefinisikan, atau wa'allama asma itu nama, sesuatu yang bisa terdefinisikan, kemudian disuruh sebutkan oleh Allah di depan para malaikat, dan itu menunjukkan bahwasanya apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali kepada Nabi Adam, dan bisa dibayangkan apa dan bagaimana bentuk pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya rasa yang cukup penting buat teman-teman ketika ingin membangun bridging knowledge. Tidak, sekali lagi saya katakan, tidak kemudian terjebak pada menggunakan teori dari orang besar yang Anda sendiri tidak tahu, tidak kenal, tetapi cobalah sedikit melakukan proses deep thinking, contemplation, meditasi, kemudian Anda juga berusaha untuk terbuka, selalu open mind, terbuka dengan apa yang ada di sekitar Anda, kemudian Anda masuk ke dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan ini pernah saya sampaikan sebelumnya, bisa Anda masuki dengan sistem kajian kosmologi, kosmogoni, dan macam-macam, banyak sekali bidang keilmuan yang sangat abstrak yang mungkin nanti Anda tidak punya kawan di sana. Bisa jadi Anda ngomong secara diri sendiri, bisa jadi otak Anda, antara otak kanan dan otak kiri Anda berdialog, bisa jadi otak tengah Anda juga sedang menata ulang pikiran Anda, bisa jadi juga Anda mendengar suara hati nurani Anda, dan ini merupakan proses. Memang banyak orang yang tidak mengerti proses ini, bisa dia stuck, atau dia bisa tidak punya guru sehingga dia berbicara diri sendiri, tidak ada yang menjelaskan. Nah, ini saya rasa bagaimana Anda membangun bridging knowledge dengan satu fondasi pemikiran bahwasanya nothing new under sun. Nanti kita sambung lagi, saya sudah sampai di kampus. Kebetulan hari ini ada satu ujian tesis di pasca sarjana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.